Pak Budi atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf tadi kita ada sedikit gangguan teknis, baru bisa join agak telat sedikit. Pagi ini saya ingin sedikit diskusi dengan teman-teman terkait dengan base isolator untuk rumah tinggal di wilayah rawan gempa. Sebelumnya ini saya rasa tadi sudah dijelasin Pak Budi, ini saya skip aja. Oke. Outline penelitian ini akan sedikit berbicara tentang introduction. Mohon Ya. maaf Pak Usman, tadi share screen-nya coba di ini Pak, soalnya tidak layarnya nggak full. Coba share screen-nya yang entire screen Pak. Tadi yang Windows ya Pak ya? Sebentar. Yang Ini ini share screen lagi Pak di plus tadi. Terus share screen, coba share screen lagi. Ini saya stop screen dulu ya Pak ya. Oke, Pak. Nah, terus coba share screen lagi Pak. Takutnya nggak Share screen yang entire screen aja Pak. Coba Pak. Oh, entire screen. Ya, klik next. Share. Soalnya tadi yang Windows kayaknya nggak bisa full, nggak bisa gitu. muncul. Iya. Biasanya kalau di entire screen jadi bisa full. Oh, oke. Ya, coba siap, terus coba ya sudah Pak. Itu di hide saja Pak, share yang itu Pak. Yang ini? Ya, di hide. Oke, siap. Monggo Pak. Oke Pak. Outline dari apa yang akan saya sampaikan itu berkisar antara introduction, perilaku dari si karet, kemudian metodologi, 3D finite element, kemudian ada experimental test, dan nanti ada kesimpulan. Introduction-nya, latar belakang dari penelitian ini, sebagaimana kita ketahui, Indonesia itu adalah negara penghasil karet terbesar nomor 2 di dunia setelah Thailand. Tapi ironinya kita ini untuk sebuah produk base isolator harus impor dari luar negeri, dan harga impornya itu mahal sekali. Yang terakhir itu kalau saya nggak salah ingat, untuk project jalan layang tol Cikampek 2 itu, Japek 2 itu butuh sekitar 5.000 pieces, dan itu tuh semuanya impor. Sayang sekali ya, kita punya karet tapi nggak kita manfaatkan. Kemudian ya, sebagaimana kita ketahui, hampir seluruh wilayah kita ini terdampak gempa. Hampir seluruhnya itu kalau kita lihat peta gempa itu merah semua. Nah, karena kita daerah gempa, terus kita punya juga kebutuhan akan base isolator itu, nah kita coba develop produk lokal sehingga nanti ke depannya itu diharapkan produk ini tuh bisa diproduksi massal, bisa diaplikasikan untuk perumahan rakyat, terutama ya perumahan rakyat ya, rumah tinggal yang biasanya diproses atau didesain dengan non-engineering, tidak melalui proses engineering, tidak direncanakan oleh perencana struktur. Nah, harapannya setelah ada produk ini murah, semua rumah rakyat tuh bisa mengaplikasikannya ya, ke depannya kalau ada gempa nggak ada lagi berita ada korban jiwa lah apa gitu, semoga. Nah, ini tadi sedikit yang tadi saya sampaikan, ini merah semua ini kita. Nah, ini contoh kerusakan gempa. Ini kalau nggak salah saya ambil dari berita waktu gempa Lombok ya. Kalau nggak salah ini gempa Lombok. Nah, ini sedikit ilustrasi. Kalau yang kiri ini adalah nah, ini kalau yang kiri ini bangunan kalau kena gempa, ilustrasi yang tanpa base isolator. Nah, yang sebelah kanan ini ilustrasi bangunan kalau kena gempa dengan menggunakan base isolator. Ya, kita semua tahu kalau base isolator itu bisa memperpanjang time period, kemudian menurunkan base shear. Ini saya kutip dari VIMA sebenarnya. Nah, ini adalah sedikit behavior
penjelasan behavior atau perilaku si karet. Perilaku karet ini, karet itu adalah material elastik, kemudian karet itu kategorinya itu adalah material isotropik, kemudian by default dia itu karet itu adalah incompressible. Kalau kita simulasikan itu membutuhkan nonlinear geometry effect. Nah, ini sebenarnya salah satu rumus untuk hyperelastic rubber karet, sifat hyperelastic karet itu. Nah, ini adalah perilaku low cost base isolator murah. Ini saya kutip dari VIMA juga. Kalau dari VIMA itu yang masuk kategori low cost itu biasanya low damping, sekitar damping itu sekitar 2-3%. Kemudian perlu diaplikasikan dengan, kalau kita mau aplikasikan ke sistem struktur, perlu tambahan damping system. Tapi nanti kita lihat di slide berikutnya, penelitian ini kita bisa memperoleh damping sekitar di atas 10%. Jadi kita kategori low cost, tapi kita tidak perlu adanya tambahan damping lagi. Jadi ya harapannya nanti pastinya ya kita inginkan itu struktur ini murah. Nah, ini adalah constitutive model kalau kita mensimulasikan karet. Biasanya itu kalau kita pakai aplikasi software misalnya Finite Element, Abaqus, ANSYS atau yang lain sejenisnya, itu di-develop itu di dalam software itu tuh sudah ada model, biasanya ya sekitaran Muni Rivlin, Ogden, Neo-Hawkian, Aruda Boyce, Yuh, kemudian Van der Waals, Merlo, Gen, dan lain-lain. Tapi biasanya yang fitted sama experimental data itu ini yang saya highlight ini, ada 5. 5 ini biasanya paling sering fitted atau cocok dengan experimental data, tergantung dari karakteristik karet yang digunakan nanti. Nah, nanti di penelitian saya ini yang cocok itu adalah model Yuh. Nanti kita lihat. Oke, ini adalah metodologi dari penelitian ini. Pertama itu studi literatur di Amerika sekalipun kita tahu ya, sekalipun sebuah perusahaan karet developer atau base isolator developer, untuk formulanya itu seringnya itu diserahkan kepada industri manufaktur. Makanya ahli base isolator itu dari Berkeley, itu si Profesor Kelly itu membatasi modulus geser itu minimal 0,4 MPa, karena biasanya ahli base isolator itu hanya dikaji dari kajian sipil. Nah, penelitian ini nanti kita juga coba masuk dari mulai formulasi, kemudian dari mulai cari properties karet, kita sesuaikan properties yang cocok, yang fit dengan experimental data. Jadi biasanya kalau kita lihat rubber atau base isolator developer itu proses yang nomor 1, 2 ini tuh di skip. Biasanya prosesnya itu dimulai dari sini ke sini. Sorry. Nah, di penelitian ini saya coba lakukan mulai dari hal yang biasanya para developer base isolator skip. Biasanya mereka bukan skip ya, mereka tuh memberikan atau mempercayakan untuk formulasi ini ke orang material karet. Nah, kali ini saya coba masuk dari perspektif sipil melakukan hal ini juga. Kemudian ini adalah 3D finite element analysis. Nah, sebelum melakukan 3D ini, finite element analysis ini, hal yang perlu kita lakukan adalah kita coba fitkan dulu mechanical properties karet tadi dengan beberapa model yang tadi saya sampaikan di awal. Di antaranya tadi ada Muni Rivlin, ada Yo, ada Aruda Boyce, dan lain-lain. Nah, ternyata dari karet tipe yang kita pakai itu, terutama saya sudah coba beberapa karet lokal, kemudian saya juga pernah coba karet yang dari Brazil. Memang itu tipikalnya beda-beda.
karet kita tuh memang beberapa kali saya coba, kita tes, itu paling fit dengan Yo. Di paper saya ada nulis paper, itu ada membandingkan atau mencocokkan fit elemen si karet lokal khususnya terhadap elemen-elemen atau model-model yang sudah di-develop di luar sana. Nah, itu hasilnya adalah Yo itu paling cocok. Nah, kemudian setelah kita dapat fit modelnya, ini saya bandingkan 6 karakteristik karet dibandingkan atau kita studi dengan pertama ya kita lakukan dulu finite element ya, tujuannya supaya biaya penelitiannya nggak membengkak. Kemudian kita coba cari. Nah, ini tadi setelah tadi kita cocokkan fit kan dengan yang experimental test, kita dapat itu konstanta si Yo itu adalah seperti ini. C10, C20, C30-nya. Ini adalah nilai yang nanti bisa kita inputkan di dalam finite element software. Dalam case ini saya pakai Abaqus untuk penelitian ini. Kemudian elemen yang cocok itu, yang masuk itu adalah untuk melakukan meshing itu adalah C38R. Ini cocok untuk memfitkan atau untuk ngemesh si elemen karet. Kemudian karet ini itu untuk bonding sistemnya, karet itu tuh kita assign dengan MPC bonding constraint. Kontak elemennya adalah tie surface to surface. Mungkin untuk teman-teman yang udah biasa main Abaqus atau ANSYS atau sejenisnya harusnya familiar dengan ini. Kemudian next, nah ini adalah data input material atau dimensioning dari produk base isolator yang kami coba simulasikan. Dalam lapisan ini nih, kita salah satu multi layer yang kita gunakan itu adalah wire mesh. Kita pakai wire mesh dan ini adalah dimensioningnya, tingginya 150-an. Lebarnya sekitar 190 efektifnya, dan di sebelah kanan ini adalah grafik hysteretic curve dari tadi 6 jenis typical karet tadi. Nah, dari hasil ini hysteretic curve-nya, hysteretic loop-nya itu yang paling bagus itu adalah tipe 60. Nah, dan ini adalah ini sedikit saya capture aja dari Abaqus. Nah, nanti yang akan kita uji eksperimental adalah nanti yang tipe hardness 60 atau tipe H60. Nah, ini adalah fabrikasi, proses fabrikasi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Di sini saya mulai dari material, tadi formulasi material. Ini salah satu material yang digunakan. Ini karet SIR 20, ada juga kita coba dulu waktu itu SIR 10, kita campur. Ini sebenarnya kalau kita orang sipil sih harusnya kita nggak masuk ke ranah ini. Ini sebenarnya ranahnya orang kimia. Tapi saya ingin tahu, saya coba ingin tahu proses atau kita benar-benar kita ikutin supaya nanti kita dapat modulus geser yang tepat untuk karet yang digunakan untuk base isolator kita, terutama untuk rumah tinggal. Nah, ini saya coba temukan formulasinya. Ini adalah pemenyusunnya. Mohon maaf kalau untuk dosisnya tidak bisa saya tampilkan di sini karena itu adalah itu sedang kita develop lagi untuk pengembangan produk berikutnya. Nah, ini adalah kita coba campurkan, kita mastikasi proses karet itu. Kemudian ini adalah produk ketika karet itu menjadi compound. Ini adalah produk compoundnya, dan ini adalah lembaran karet. Dari lembaran karet ini kita akan uji nanti propertiesnya untuk dapetin mechanical propertiesnya. Kemudian, nah ini kemudian tadi setelah kita uji properties karet tadi, kemudian kita sudah dapatkan proses pengujian itu tuh beberapa langkah, seperti misalnya tes tarik, uni aksial, kemudian kita ada tes temperatur, kemudian kita juga tes
compression set, macam-macam untuk nantinya kita dapat nanti di next slide kita akan ada hasil propertiesnya atau tadi ya yang sebelumnya. Nah, ini adalah proses fabrikasi. Kita coba mulai dari kita menggunakan epoksi. Biasanya untuk metal dengan karet itu kita pakai ChemLock. Nah, ChemLock ini kita aplikasikan, kemudian ini kita coba aplikasikan juga dengan wire mesh. Nah, ini kita coba kita cetak. Ini adalah ini sih gambaran 3 dimensinya aja penampangnya. Nah, ini adalah cetak. Ini adalah proses kita mencetak prototipe si base isolator ini. Nah, di sini ditentukan masa proses mastikasi, masa proses pematangannya itu berapa jam, itu juga ada prosesnya. Ada prosesnya itu dari hasil uji coba juga, dan itu sudah kami lakukan juga. Di slide ini nggak saya tampilkan. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman ingin tahu, boleh nanti bisa japri saya. Karena itu juga masih dalam proses pengembangan, tapi untuk penelitian ini bisa kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih jauh, nanti kita bisa japri saya, kita diskusi. Kemudian ini adalah produk prototipe yang udah jadi dan siap untuk diuji. Nah, ini berikutnya adalah ini loading rate yang warna ini adalah loading rate, yang sebelah kiri adalah loading rate lateral, yang sebelah kanannya adalah yang adalah vertical load. Untuk lateral load ini yang sebelah kiri ini yang warna biru ini adalah aktual setelah diuji, yang warna orange-nya adalah rencana, ini sama. Nah, ini adalah setup, kita setup alat. Pengujian ini untuk base isolator, saat ini pengujian ini kita belum bisa lakukan. Pengujian ini masih waktu itu kita uji di Malaysia beberapa tahun yang lalu di laboratorium karet di bawah MRB, Malaysian Rubber Boat, di daerah Selangor. Ini adalah setup untuk vertikal, yang sebelah kanan adalah setup untuk lateral. Nah, ini hasil setup. Tadi saya sampaikan untuk hasil eksperimen, hasil finite element itu yang bagus kan 60. Tadi 40 tuh hasilnya nggak bagus, terutama tadi dari hysteretic loop-nya itu tipis sekali, artinya ya dia itu tidak mampu untuk mendisipasi energi. Sebenarnya kalau dari sifat lateralnya 40 itu cukup bagus, cuman karena dia modulusnya kecil, jadi dia ketika dibebanin vertikal udah keburu rusak duluan, makanya hasilnya itu tidak kita teruskan, dan kita buktikan dengan eksperimental ini. Yang kiri ini adalah vertical test untuk spesimen tadi yang H60, yang kanannya adalah yang H40. Yang kiri H60 ini masih bagus setelah dibebanin. Untuk beban rumah tinggal sekitar 6 tonan. Reaksi kolomnya sekitar 6 tonan, jumlah kolom itu sekitar 10 titik. Nanti sampel contoh bangunannya ada di slide berikutnya. Nah, ini dengan beban 6 ton 6,6 itu spesimen tidak rusak. Nah, sementara yang sebelah kanan ini spesimennya sudah bulging, artinya modulus kekakuannya itu tidak baik. Jadi ini hanya membuktikan bahwasannya kita skip H40 itu ada benarnya, karena memang ketika dites juga sama nih, H40 bulging, rusak. Nah, ini adalah hasil lateral. Ini hasil lateral sampai displacement 50%. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan kenapa sampai 50%, karena even sampai di Malaysia sekalipun alat itu juga masih terbatas. Kita masih terbatas di 50%, itu nggak bisa sampai 100% atau lebih, karena mereka tuh punya keterbatasan alat sampai displacement itu 70-an mili ya. Ini kita nggak nyampe 70-an mili ini. Nah, jadi ini kita di 70 pas, kalau nggak salah mereka itu di 75. Jadi kita udah nggak boleh diizinkan untuk meneruskan pengujian lagi, jadi di stop. Tapi sebenarnya spesimen kita ini masih bagus. Nanti
setelah ini di slide berikutnya akan saya buktikan dengan finite element lagi, dilanjutkan dengan finite element dengan sebelumnya kita kalibrasi dulu. Kemudian next. Nah, ini sedikit, ini video. Nah, iya benar, ini video. Ini cuplikan aja sih, ini saya potong aja. Nah, seperti ini. Kemudian ini eksperimental test. Tadi kan kita stop di 50%, 52,5% tepatnya. Nah, ini saya coba verifikasi dulu, validasi dari tadi 10 sampai 50, ternyata hasilnya itu hampir mendekatin pengujian. Berarti artinya finite element yang saya lakukan sudah kurang lebih tepat. Kemudian setelah itu saya lanjutkan dengan finite element sampai dia fail itu di 135%. Nah, kemudian itu ya ini dengan kalkulasi kita dapat damping ratio tadi di atas 10%, kita 12,67%. Nah, ini hanya ini sih simulasi dari si FEM-nya. Nah, ini tuh yang merah-merah ini adalah ini saya potong sebenarnya. Ini saya potong dari penampangnya asli, harusnya bulat ini. Cuman ya ini hanya untuk visualisasi aja biar kelihatan ternyata rusaknya itu di wire mesh-nya aja, di lapisan multilayer-nya. Di karetnya juga masih belum rusak. Ternyata rusaknya di dalam. Jadi karena wire mesh-nya itu rusak, nusuk-nusuk ke karetnya, jadi karetnya robek. Ini adalah nah, kemudian saya coba bandingkan, memang perbandingan ini nggak apple to apple, tapi saya coba bandingkan dari penelitian-penelitian yang sudah pernah ada, sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dari luar. Kenapa tadi saya sampaikan ini nggak apple to apple? Karena yang mereka lakukan itu jenis karetnya berbeda, kemudian properties karetnya berbeda, hanya layer-layernya aja saya coba bandingkan. Nah, ini yang dilakukan oleh Kang dan Kang tahun 2009 itu dengan steel plate kita tahu mahal sekali, itu diperoleh damping 16,19%. Kemudian Kelly, tadi yang saya sampaikan di awal tadi, Profesor Kelly dari Berkeley, itu dapat 15% dengan carbon fiber. Kemudian ini nylon fiber, maaf, ini saya ketinggalan, ini harusnya dilakukan oleh peneliti dari Profesor Van Engelen dari Belanda. Ini baru banget, ini tahun 2020 atau 2019, saya lupa. 2020 kalau nggak salah. 2020 ini dengan nylon fiber itu diperoleh damping 11%. Nah, ini yang saya lakukan tahun 2019 itu tadi dengan lapisan wire mesh itu 12%-an. Nah, ini saya juga pernah lakukan lagi dengan Profesor Tavio. Itu ini sedikit turun karena ini adalah kita coba setelah penelitian ini kita coba memang waktu itu cari alternatif lain lagi yang lebih murah. Itu dapat sekitar 9%, ternyata turun. Nah, ini kenapa tadi saya sampaikan lagi kenapa itu nggak apple to apple ya, karena satu karetnya tadi, makanya ini stiffness-nya itu berbeda-beda karena karet kita beda-beda juga. Nah, kedepannya apa sih rencananya? Saya rencananya nih kedepannya coba akan melakukan penelitian ini membandingkan dari masing-masing jenis karet yang sama, properties yang sama, dari lapisan yang ada di sini, kita coba supaya hasilnya apple to apple, supaya kita dapat sebenarnya efektivitas menggunakan wire mesh itu berapa sih gitu loh. Dengan tentunya tadi menggunakan karet yang formulasinya yang sudah tadi saya sampaikan di awal tadi. Nah, ini aplikasi tadi kan kita sudah sampaikan ini untuk rumah tinggal. Ini dicoba dimodelkan dengan aplikasi rumah tinggal. Ini sebenarnya saya ngambil dari rumah sehat PUPR tipe 36, rumah sehat sederhana PUPR tipe 36. Ini penempatan kolomnya itu saya tempatkan 10 titik. Kira-kira posisinya seperti ini, posisi base isolatornya itu di atas umpak atau di atas batu kali lah ya, karena ini rumah tinggal satu lantai. Seperti ini. Nah, kita coba simulasikan. Kemudian kita dapat
hasil hasil si base isolator itu ini sih masih dari skala riset, skala laboratorium, belum skala mass product. Untuk tadi rumah tinggal ini yang percobaan pertama ini adalah yang tadi sampel rumah sehat sederhana, kita pakai 10 titik di 10 titik kolom itu, luas tadi bangunannya adalah 36, construction cost-nya kita estimasikan sekitar 2 juta. Itu dengan tadi diameternya 160, tingginya 140, didapat biaya produksinya itu sekitar 700.000. Kemudian saya coba lagi simulasikan dengan modular housing. Modular housing ini kita anggap bangunannya adalah precast. Modular ini dalam hal ini adalah precast. Kemudian kolomnya itu kita tentukan 9 titik. Construction cost-nya sekitar 2,2 juta. Kita dapat production cost-nya 2 kali lipat memang ya, sekitar 1,4. Tentunya ini speknya harusnya lebih baik. Ini kita dapat 1,4 juta per pieces dengan diameter 27 cm. Nah, kemudian kita coba lagi simulasikan itu untuk modular housing. Kali ini kita tingkatkan 3 lantai. Karena tadi kita sudah verifikasi dengan numerik tadi, kita beranikan simulasikan tadi juga dengan numerik, karena tadi keterbatasan alat uji. Kita dapat itu construction cost-nya itu untuk bangunan itu 2,5 juta. Kemudian jumlahnya kita coba batasin, jumlahnya itu 9 juga. Luas area bangunannya itu sekitar 108 meter persegi. Ini udah masuk mungkin rumah menengah ya, kelasnya sudah menengah. Kalau ini emang kelas rumah rakyat, ini ya sedikit di atasnya. Nah, ini udah kelas menengah. Ini ya mungkin kalau yang ini sudah kelas-kelas yang didevelop oleh developer komersil. Itu diperoleh dengan tadi jumlah kolom 9 tadi, jumlah rubber base isolator itu 9, itu ya meningkat 4 juta per pieces. Tapi kalau ini kita bandingkan juga dengan produk import, saya coba waktu itu cari dari internet sih memang sumbernya. Kalau kita import itu per pieces itu 6 juta per unit. Jadi dari masing-masing ini kita lihat memang produk ini masih lebih murah. Dan sekali lagi tadi saya sampaikan ini masih skala laboratorium, masih skala riset, belum mass product. Harusnya kalau skala mass product bisa lebih murah harapannya. Nah, ini kita sampai ke kesimpulan. Nah, produk low cost rubber base isolator ini dengan grade tadi grade 60 yang udah kita coba, kita analisis, kita bandingkan, itu dapat damping yang sekitar 12,67%, menjanjikan untuk rumah tinggal. Kemudian murah, iya, karena kita pakai wear mesh. Wear mesh ini nih, wear mesh kawat tadi saya sampaikan, untuk biasanya untuk kandang ayam gitu ya. Murah sekali itu wear mesh-nya kita bisa beli di toko material. Nah, itu menjanjikan untuk dijadikan alternatif kalau kita mau develop low cost base isolator, murah, meriah. Kemudian persentase construction cost itu sekitar 10-13%. Persentase penggunaan base isolator itu sekitar 10-13% dari total construction cost, ya masih relevan untuk diaplikasikan. Ya, ini harusnya menghadirkan masa depan cerah untuk industri konstruksi kita. Mungkin harapannya ke depannya kita bisa produksi ini secara massa, dan ini tentunya adalah produk lokal, kebanggaan kita semua. Kita harapannya ke depannya kita bisa punya produk sendiri. Demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk bahan diskusi kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Budi. Silakan Pak Budi. Oke, Pak. Sudah terdengar suara saya, Pak Usman? Siap, dengar Pak. Oke, siap. Oke.
Kalau tadi Pak Usman, kan yang tadi waktu pengujian itu Pak Usman kan pengujian bearingnya ya Pak ya, Iya, isolatornya ya, yang iya, di laboratorium. Nah, iya. ketika tadi Bapak mensimulasikan itu untuk rumah tinggal, tadi dipasang itu memang sudah dipasang beneran di rumah itu atau masih dalam skala tadi Pak, apa namanya, analytical gitu Pak? Analytical, Pak. Nah, ini saya kebetulan Oh, masih. lagi ada penelitian di bawah LIPI. Mungkin kalau teman-teman yang kemarin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, saya waktu itu juga ada ngasih webinar sharing diskusi dengan LIPI. Itu kita memang lagi develop ini dana dari Ristek BRIN itu kalau disetujuin sampai 2024 kita memang lagi sedang melakukan penelitian ini. Harapannya nanti outputnya adalah kita bisa full scale kita aplikasikan, Pak. Ini masih memang skalanya riset, tapi dari awal awal kita riset ini sudah menunjukkan ada peluang untuk kedepannya diseriusin untuk dijadiin produk, Pak. Ya harapannya nanti di 2024 semoga itu bisa beneran jadi produk, Pak. Masih kita kembangkan terus, Pak, dengan teman-teman dari LIPI dan dari Puslip Karet, Pak. Jadi kalau secara analytical tadi, kalau pamannya untuk diterapkan di rumah tinggal yang tadi tipe 36, tipe 21 tadi, itu sebenarnya performanya cukup bagus ya Pak ya? Sebenarnya secara analytical kan tadi Pak? Iya, bagus Pak. Hasilnya ya tadi saya sampaikan di slide tadi cukup menjanjikan. Iya. Oke Pak. Ini pertanyaannya banyak banget ini Pak. Oh iya Pak. Pertanyaannya Kita bisa diskusi bareng dilihat. Pak. Oh, Ya, saya bisa bisa lihat ya Pak. dilihat Pak Usman di bagian ini Pak, sampingnya chat itu ada Q&A ya Pak. Oke. Chat Q&A yang dipublish Pak. Publish. Oke. Ya, itu yang paling atas Pak. Nanti kita baca urut dari yang paling atas ya. Oke, baik Pak. Ya, Oke, teman-teman yang mau bertanya silakan bisa tanyakan di di bagian Q&A. Nanti kalau pertanyaan belum muncul mungkin belum saya approve ya. Nanti teman-teman juga bisa vote pertanyaannya itu biar nanti mungkin pertanyaannya kalau kira-kira pengen segera dijawab karena mungkin juga tidak semua pertanyaan bisa terjawab nanti maksudnya karena waktu juga gitu ya. Nah, nanti bisa vote, kita akan baca berurutan sesuai dengan vote yang paling banyak. Oke, kita dari Pak Pratidina Aji Widodo. Bagaimana dengan populasi penerapan base isolator di Indonesia? Apakah sudah banyak? Dan bagaimana dengan kewajiban untuk penerapan base isolator pada bangunan gedung di Indonesia? Oke Pak. Ini saya coba jawab satu-satu ya Pak ya? Iya Pak, Oke, baik, Pak. nanti bacakan, kita coba jawab itu Pak. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan. Oh, ini kalau begitu udah ditanyain tuh langsung hilang ya Pak ya? Enggak sih Pak, masih dia mungkin kena ini Pak, ada yang vote bawahnya yang banyak, dia ke bawah. Oh, Jadi dia oke. nomor 2 Pak. Oke. Ada yang usul ke atas tadi. Oke. Ya, jadi terkait populasi, sebelumnya ini kita diskusi ya Pak, Bapak, Ibu, teman-teman, kita diskusi di sini. Jadi kalau saya juga belum tentu benar apa yang saya jawab. Jadi kalau misalnya saya keliru atau nggak tepat, mohon dikoreksi aja. Nah, jadi terkait populasi penggunaan base isolator di Indonesia, saat ini setahu saya memang belum banyak. Nah, inilah saatnya kita coba karena belum banyak kita promosikan penggunaan ini, terutama untuk rumah tinggal karena ya kita tahu kalau untuk rumah tinggal setahu saya sama sekali belum. Yang sudah ada itu beberapa contoh itu untuk bangunan tinggi. Jadi ya kita tadi saya sampaikan cukup miris ya Pak, rumah tinggal di kita tuh seringnya itu kan nggak didesain oleh perencana struktur, biasanya ya langsung diserahkan, mohon maaf, ke mandor gitu Pak. Jadi kadang-kadang detailing itu nggak benar. Kemudian kalau gempa tuh yang jadi korban tuh ya rumah tinggal. Populasi rumah tinggal kan di kita memang lebih banyak dari bangunan tinggi. Kalau bangunan tinggi udah pastilah direncanakan dengan baik oleh perencana struktur. Nah inilah kita coba masuk di sini untuk mengembangkan
low cost ini, ya kita memang targetnya low cost. Kalau nggak salah memang dari PUPR itu pernah men-challenge itu total produk total construction cost untuk rumah rakyat itu 50 juta. Jadi kalau kita mau masuk di perumahan rakyat, kita 50 juta itu harus sudah masuk di dalamnya itu ya base isolator ini. Nah, itu adalah challenge-nya kita gimana nantinya kita bisa bikin atau mengaplikasikan ini dengan murah, Pak. Gitu, Pak. Tapi kalau seumpamanya ini Pak, kalau rumah tinggal kan biasanya pondasinya kadang kalau apalagi untuk rumah tinggal satu lantai itu kan biasanya pondasinya hanya batu kali gitu ya Pak. Nah, Betul. terus apa namanya kalaupun 2 lantai hanya kadang foot plate. Nah, itu kan ada risiko sering kali terjadi risiko differential settlement ya Pak. Kayak gitu gimana Pak? Nah, Mungkin apakah ada pertimbangan itu juga ya nantinya Pak? Nah, itu memang harapannya kalau sudah ada base isolator ini, ya itu yang hal-hal demikian itu jangan ada lagi, Pak. Artinya gini, kalau sudah pakai base isolator, harapannya bangunan ini akan di-develop atau dihitung oleh perencana struktur. Nah, pertanyaannya, lawang yang nggak pakai aja nggak dihitung kok malah nambah-nambahin mau dihitung gitu kan, Pak. Nah, ini menarik. Dari kami juga coba develop itu dengan aplikasi AI, artificial intelligence di teknik sipil. Nah, kita coba aplikasikan itu nanti, kita bikin sistem cerdas, semuanya itu serba otomatis. Jadi ketika kita aplikasikan base isolator itu, nanti akan langsung kita create sistem strukturnya yang cocok tuh seperti apa gitu, Pak. Jadi nanti tinggal cetak, langsung nanti bisa diserahkan ke mandor atau tukang untuk dibuatkan gambarnya, detailingnya. Ya artinya sekali kita jalan, sekali kita menyelam 2-3 pulau terlampaui. Kira-kira itu, Pak. Mungkin yang saya pernah info ke Pak Budi tempo hari, Pak. Saya sekarang lagi develop aplikasi artificial intelligence untuk teknik sipil. Nanti mungkin lain kali kapan-kapan kita bisa diskusi, Pak, untuk pengembangan ini, Pak, gitu, Pak. Ya memang harapannya memang pengennya ya otomatisasi semua, Pak, supaya kalau gempa itu ya jangan yang jadi korban rakyat kecil gitu sih, Pak. Seringnya kan gitu, Pak. Ya, makanya kadang seringnya kan peraturan kita kan seringnya mengakomodir kayak SNI 2847, 1726 kan yang dibahas hanya gedung-gedung bertingkat ya, Pak ya. Iya. Bangunan tinggi lah, semuanya kan detaili, semuanya sudah ada di situ. Kadang saya melihat malah apa namanya bangunan-bangunan rumah tinggal itu yang apa namanya risiko kerusakannya itu lebih tinggi, nggak banyak yang apa namanya fokus di sana gitu, Pak. Jadi tahu saya hanya kalau dulu masih Pak Teddy Boon gitu ya. Jadi apa namanya fokus ke sana. Tetapi kan hasilnya kadang kan detailnya juga nggak sampai ke masyarakat gitu Pak. Jadi mereka juga nggak semua diserahkan ke tukang. Tukangnya nggak tahu juga ya sama saja kayak gitu. Apalagi nah, satu lagi mungkin pertanyaan yang jadi masalah kan seringnya untuk kayak base isolator ini kan kalau umpamanya mungkin dia sudah beberapa kali terjadi gempa, kena gempa itu kan tadi kan bisa terjadi bulging, terjadi kerusakan kan Pak umpamanya. Itu kan berarti nanti harus ada proses penggantian gitu ya Pak. Ya, itu nanti berarti juga harus dipikirkan ya Pak. Berarti proses penggantiannya nanti untuk kayak itu seperti apa gitu ya Pak ya? Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang sangat fundamental, menarik, tapi ini yang PR besar untuk kami untuk mendevelop ini, Pak. Memang itu sudah kita pikirkan dan itu memang masih jadi PR besar buat kami. Proses penggantian itu memang jadi suatu masalah, Pak. Kalau di luar negeri ya dengan teknologi mereka yang sudah ready dan sebagainya ya nggak ada masalah. Tapi di kita kan ya kita tahu apalagi rumah tinggal kan seringnya tuh luput atau dilupakan lah dari proses engineering. Mengganti itu tuh prosesnya memang suatu PR, Pak. Jadi kalau yang di luar memang contohnya kalau kita mungkin familiar dengan Profesor Kelly, ada penelitian beliau itu mengganti waktu itu proses retrofit, proses gedung New York City Hall New York City
itu bangunannya diangkat. Nah, kalau di kita kan nggak mungkin bangunan diangkat, Pak. Nah, itu memang kita juga sedang kembangkan. Kalau untuk kerusakan kita memang upayakan bangunan kita minimalisir, Pak. Tapi yang jadi problem itu adalah satu kebakaran, yang kedua itu usia. Itu sih. Kalau untuk pasca gempanya ya kita upayakan ya memang kita nggak bisa prediksi gempanya, tapi kita upayakan itu seminimalisir mungkin. Nah, yang sedang kita develop itu juga adalah kalau misalnya rumah itu ada terjadi kebakaran. Kemudian yang tadi saya sampaikan, kalau usia. Nah, kalau kebakaran itu saya belum bisa jawab. Tapi kalau usia, kebetulan pas saya melakukan disertasi ini, saya juga udah coba uji kita aging, Pak. Menurut ilmuwan dari China itu Profesor Cheng dan kawan-kawan tahun 2018 atau 2017 itu untuk karet itu kita bisa aging atau kita setarakan dengan usia bangunan 50 usia karetnya 50 tahun, kita aging, kita percepat. Nah, itu sudah saya lakukan juga, saya aging dengan saya cari kesetaraannya dengan usia karet itu 50 tahun. Nah, setelah usia 50 tahun itu propertisnya itu memang turun, tapi nggak banyak, sekitar 2%-an. Jadi kalau tadi misalnya 10%, dampingnya kira-kira turunnya jadi sekitar 8%. Ya, tinggal kita cocokkan lagi aja, Pak, sebagai perencana. Kita misalnya dengan 50 tahun itu 8% masih oke apa enggak? Harusnya untuk rumah tinggal nggak ada masalah. Itu sih, Pak. Oke. Ini mumpung saya jadi moderator juga, saya bisa banyak tanya juga sebenarnya. Iya, Bapak punya privilege. Ya, jadi tadi kan disampaikan di awal bahwa kita itu kan produsen karet besar gitu ya, Pak ya. Ya, nomor Kenyataannya 2. tapi kan kita base isolator kita import dari luar. Itu permasalahan utamanya seperti apa, Pak? Apakah karena tidak ada industri di kita di Indonesia karena mungkin permintaannya nggak besar gitu ya, atau bagaimana, Pak? Tapi kenyataannya di luar juga ada industri itu gitu, Pak. Sebenarnya sih yang Bapak sampaikan itu benar. Pertama, nggak ada permintaan. Yang kedua ya teknologinya itu mahal, Pak. Jadi yang maju itu biasanya, dan memang permintaan paling besar kan di industri manufacturing. Jadi memang yang banyak itu adalah produksi untuk industri manufaktur, tapi untuk konsumsi memang sangat sedikit. For info, untuk konstruksi kalau kayak vendor jeti atau atau kalau untuk bantalannya aja di kita udah banyak, Pak. Bantalan untuk jembatan, bantalan elastomer ya, Pak ya, yang murni karet itu di kita sih udah banyak yang bisa produksi lokal, Pak. Tapi untuk bantalan elastomernya aja. Kalau untuk dijadiin LRB atau base isolator memang belum ada. Ya itu karena tadi saya bilang teknologinya masih mahal dan permintaannya belum banyak sih. Sebagai info aja, saya aja nguji ini harus jauh-jauh dan mahal-mahal kirim ke Malaysia. Itu sih, Pak. Ya mungkin kedepannya kalau udah banyak yang permintaan udah banyak ya harusnya demand banyak, produksi akan jalan, Pak. Iya, mungkin karena tadi ya investasinya tinggi gitu ya, Pak ya. Terus di Indonesia sendiri mungkin permintaan juga nggak sebanding dengan mungkin investasi industrinya itu. Itu mungkin juga akhirnya kalaupun harus dikeluar ekspor, kalau mungkin juga harus kan mengalahkan yang sudah ada gitu kan, jadi mungkin costly lagi mungkin pertimbangannya mungkin itu. Tapi kalau seumpamanya tadi ini bisa di-develop jadi massal, semua banyak bisa pakai ini, jadi ada industrinya juga di Indonesia, mungkin harganya bisa lebih lebih harganya mungkin yang disampaikan Pak Usman tadi bisa lebih turun lagi gitu ya, Pak? Iya, Pak. Oke, kita lanjut pertanyaan dari Felicia Devita. Nah, saya Felicia dari Ukrida. Ingin bertanya terkait dengan penerapan base isolator untuk rumah tinggal. Pertimbangan apa saja dan parameter apa saja yang dibutuhkan dalam desain dan atau mengetahui jumlah base isolator yang dibutuhkan.
terkait pertanyaan dari penanya sebelumnya, mungkin boleh jelaskan untuk teknik pemasangannya. Oke, ini mahasiswa saya nih, Pak. Ya. Ya, jadi untuk penerapan base isolator untuk rumah tinggal ini parameternya ya pasti ya sama dengan yang lain, kekakuan, vertikal, lateral. Terus kemudian untuk jumlahnya ya kita kalau rumah tinggal sederhana itu kan banyak tembok-temboknya ya Pak, dan bentangannya pendek-pendek ya. Kita upayakan kita tempatkan kolom di situ supaya reaksinya nggak terlalu besar. Jadi ya kita bisa dapetin ukuran base isolator yang tepat lah gitu. Ya itu memang melalui suatu proses sih memang. Kemudian pertanyaan berikutnya teknik pemasangannya ya. Teknik pemasangan tadi sih di slide saya sebelumnya memang ada sedikit saya tampilkan 3 dimensi urutan sih memang, tapi belum teknik pemasangan sih. Jadi ya kalau bisa disampaikan pemasangannya itu ya dimulai dari umpak, kemudian di atasnya umpak itu kita kasih kita hubungkan dengan chemset atau baut lah ya, kita lebih tepatnya baut ke si top plate atau bottom plate, kemudian baru top plate-nya kita hubungkan dengan kolom di atasnya. Seperti itu sih Pak. Ya itu memang ada sesi khusus lagi kalau kita mau bicara pemasangan, detailing khusus lagi kalau kita bicara pemasangan. Seperti itu sih Pak. Tapi kurang lebih urutannya seperti itu. Jadi ini ya Pak, nanti berarti lantai 1, lantai dasar itu jadinya suspended gitu ya Pak ya? Iya, suspended Pak. Ya, Lantai 1 itu suspended, betul. Jadi kayak rumah panggung gitu jadinya ya? Betul, jadi kalau gempa itu dibawa ikut gerak gitu loh Pak. Iya. Itu sih. Oke, pertanyaan berikutnya dari Dedi Indra. Saran saya, para konsultan perencana perlu sangat disosialisasikan. Kemudian kalau pemesanan base isolatornya kemana ya? Mohon info di mana tempat membelinya. Ya, mungkin kalau ini mungkin tadi ya Pak ya, masih develop ya, belum komersil ya. Belum Pak. Tapi memang ada arah ke komersil ya Pak berarti ya? Kalau ada peluang, why not sih Pak. Tapi ya saat ini memang kita masih bicaranya riset Pak, karena saya kebetulan tadi saya sampaikan dapat dana penelitian dari Ristek BRIN, dana hibah penelitian, ya memang kita ditargetkan sih untuk ke arah sana. Tapi ya masih jauh lah Pak. Ini masih awal. Ya semoga 2024 itu ada hasilnya, kita bisa coba produksi massal Pak. Tapi ya tadi saya sampaikan di awal, arahnya sudah sangat menjanjikan Pak. Ya. Kalau seumpamanya kan yang banyak saya lihat kan banyak yang menggunakan base isolator untuk pamannya gedung bertingkat itu kan Jepang itu cukup banyak juga Pak. Di sana di Jepang atau mungkin di luar itu ada nggak Pak untuk yang menggunakan base isolator ini untuk rumah tinggal gitu Pak? Banyak sih Pak. Oh, sudah banyak ya Pak ya? Banyak Pak. Di luar ya Pak? Di Jepang itu kebanyakan sih bahkan rumah tinggal itu mereka sudah pakai seismic device sih biasanya ya. Untuk yang paling visible untuk rumah tinggal ya base isolator sih Pak. Dan itu sebenarnya maksud saya di luar negeri itu sudah bisa diterapkan ya Pak ya? Banyak Pak, sudah Pak. Di kita yang memang masih belum familiar aja sih. Di kita masih awam, maksudnya bukan awam. Di kita masih belum terbiasa lah. Masih belum umum lah. Ya mungkin karena masih belum aware juga sih Pak. Iya Pak. Ya maksudnya dengan kondisi tadi wilayah kita dari ujung Aceh sampai Papua kan risiko gempanya tinggi, tetapi mungkin riset terus teknologi terkait dengan gempa itu kan sangat kurang sekali ya Pak ya. Saya lihat beda jauh dengan kayak pemainnya di Amerika, di Jepang itu kan teknologi atau paten terkait dengan gempa itu kan banyak sekali gitu Pak. Mereka kan berusaha untuk mengadakan teknologi yang baru yang lebih efisien terkait gempa. Jadi banyak hal gitu ya untuk mengantisipasi gempa itu. Kalau di kita kayaknya
masih belum begitu banyak. Mungkin karena juga biaya yang dibutuhkan untuk riset itu cukup tinggi dan industri tadi juga belum mendukung juga. Jadi ya salah satunya itu. Iya, for info dulu tempo hari waktu awal-awal saya riset ini Pak, saya coba cari, ya riset ini kan nggak murah. Saya coba cari cari proposal, coba ngajuin proposal ke beberapa rekanan Jepang yang saya kenal. Ya saya cerita saya mau develop ini, malah saya diketawain Pak, katanya untuk seismic device sih saya rasa kita sudah nggak ada lagi yang mau di develop, apalagi kalau cuman base isolator katanya. Jadi tanggapannya cukup ini Pak, karena mungkin ya buat mereka itu ini tuh udah biasa banget mereka pakai gitu Pak. Kadang malu juga Pak. Iya Pak. Oke. Dari Pak Subandi Sihotang. Bagaimana hubungannya antara gaya momen dan geser dengan base isolator? Kira-kira apakah ada peningkatan atau penurunan jika dibandingkan dengan sistem rangka pemikul momen, khususnya rumah tinggal? Hubungannya cukup erat Pak. Sebenarnya kan kalau kita bicara code itu kan harus untuk misalnya let's say Jakarta kan pemenuhan itu kan pertama memang harus dipenuhin dulu itu SRPMK misalnya. Nah, kalau kita udah pakai base isolator ini harapannya dengan SRPMK itu dengan detailingnya, misalnya detailingnya kelewat lah misalnya nggak bener, struktur itu mampu berdeformasi sehingga nggak rusak kalau gempa. Jadi dengan pakai base isolator ini harapannya ya bangunan itu dapat terdisipasi jadi nggak rusak gitu sih Pak. Jadi kalau kita pakai SRPMK biasa mungkin masih rusak, tapi kan kalau kita bicara life safety lah misalnya, kan boleh rusak tapi nggak boleh terjadi korban jiwa. Nah, kalau ada base isolator, tetap SRPMK itu harus dipenuhi, tapi paling enggak si performance itu bisa meningkat. Jadi ya kerusakan itu nggak terjadi gitu Pak. Kan seringnya itu kan korban itu kan nggak membunuh, korban itu kan gempa itu kan nggak membunuh, yang membunuh itu kan kerusakan bangunannya, ketimpa plafon, ketimpa bata gitu Pak. Itu sih Pak. Ya hubungannya ada erat sekali tentunya. Oke. Ini dari Pak Hendri. Pada aplikasi di lapangan, pada titik di mana saja diletakkan, apakah di join struktur, pondasi, atau lainnya? Apakah ada kriteria pemasangannya? Ini di atas kolom sih Pak. Di atas umpak atau pondasi sih Pak. Nah, ini tadi sudah disampaikan dari pertanyaan Pak Indra, harganya tadi sudah disimulasi, sudah disampaikan juga, cuma nanti mungkin teknik pemasangan, ya nanti pasti kalaupun dikomersialkan, pasti kan ada produkannya, ada aplikatornya, mungkin di sana sudah ada SOP-nya terkait dengan pemasangannya, mungkin gitu. Nah, ini dari Panji Seribuana. Bagaimana penerapan atau rekayasanya base isolator untuk rumah tinggal existing atau yang sudah berdiri? Apakah ada sertifikasi untuk petugas yang menerapkan di lapangan? Bagaimana menghubungkan dengan SNI beton 2847 dan gempa 1726 pada bangunan tersebut? Oke Pak, untuk penerapan di bangunan existing sih di Indonesia sih belum pernah, tapi kalau di luar yang tadi saya sampaikan di City Hall, New York City Hall itu biasa. Waktu itu ya kalau yang saya lihat papernya udah lama, papernya itu pernah dipublis di PEER. Itu bangunan itu dipotong Pak kolomnya, terus dihubungkan dengan base isolator, ya pastinya biayanya cukup mahal. Terus kalau hubungannya sama code 1726 atau 2847 karena ini bangunan existing, saya rasa nggak cukup itu, tetap perlu kombinasi ASCE 4117 karena ini existing Pak. Itu sih kira-kira Pak. Tapi kalau di dalam SNI 2847 atau 1726 itu memang sudah mengakomodir terkait dengan base isolator ini ya Pak ya? Yang 1726 ada ya Pak ya, tapi ya di halaman-halaman belakang ya, saya nggak hafal bab berapa. Oke.
Dari Margarita Agustina, berapa budget penelitiannya untuk mendevelop produk seperti base isolator? Lumayan. Belum. Eh, eh, ya, Ya, yang pasti cukup lumayan. berkeringat, cukup berdarah-darah, karena harus pengujian ke luar beberapa kali. Ya, berat di ongkos, berat di pengiriman. Kalau material sih, bahan-bahan sih relatif murah. Semuanya bisa kita beli di sini. Yang mahal memang biaya pengujiannya. Itu sih. Hmm. Ya Tapi kalau kalau tadi mau diskusi, membuatnya tadi kan Pak, itu uh, kayak di pabrik sendiri gitu ya Pak? saya dulu, ya, dulu tuh pernah nyoba bikin di ini Pak, yang kalau Bapak tahu yang dulu di pinggir jalan tuh kan ada yang vulkanisir itu Pak. Oh iya? Itu kan biasanya juga ada tuh, mereka bisa tuh ngolah karet, tapi, eee, karena kita kan engineering, kita proses engineering, jadi semuanya itu by kira-kira dari mereka. Kita nggak bisa kan, melakukan itu dengan kira-kira, "Oh, karetnya udah mateng nih," kan nggak bisa. By experience-nya mereka kira-kira. Nah, jadi saya pernah sih awal-awal tuh nyobanya bikinnya di situ, Pak, tapi hasilnya nggak karu-karuan, Pak. Habis habis ongkos untuk produksi, habis ongkos untuk nguji, ya karena semuanya by kira-kira. Nah, akhirnya saya coba kerjasama dengan Puslit. Kita coba Puslit punya alat yang lengkap. Puslit, LIPI itu mereka punya Pak. Jadi semua proses itu diproses dengan engineering itu ya memang ada referensinya. Proses pematangan karet itu dengan grade A, B, C, D itu beda-beda. Nah itu semuanya dievaluasi Pak. Jadi kalau kita bilang karetnya mateng itu matengnya pas. Jadi ketika diuji itu gagalnya itu bukan karena karetnya yang diproses dengan nggak benar, tapi memang karena propertiesnya yang gagal gitu sih Pak kira-kira. Nah, tapi kalau masalah biaya, aduh, kalau mau ini bisa japri nanti saya kasih angkanya. Nggak elok saya sampaikan di sini Pak. Intinya kalau hanya riset saja ya berat gitu, tapi harus nyambi jadi konsultan baru. Iya, iya, iya. Oke, ini pertanyaan dari Muhammad Aprilia. Ini ada 4 pertanyaan, saya bacakan satu-satu. Apakah ada kriteria tertentu untuk bangunan gedung dalam menentukan bisa atau tidaknya didesain menggunakan base isolation? Misal minimal jumlah lantai atau ketinggian gedung. Satu-satu ya Pak ya? Iya Pak, ini banyak Oke. soalnya. Oh ya, oke. Nomor satu, sebenarnya sih kalau dibilang kriteria, jadi desain base isolator itu by custom sih Pak. Jadi kayak kayak kita desain ini ya pre-stress ya. Jadi ini sebenarnya by custom, tinggal datanya ada diolah gitu. Nah makanya selama ini proses yang saya lihat dan bahkan dari luar negeri pun saya lihat sih seperti itu. Makanya saya ya punya mimpi, saya ingin kembangkan. Ya karena ini juga buat rumah tinggal, sebenarnya nggak terlalu banyak varian. Jadi bisa kita generalisasikan, bisa kita ini kedepannya saya ingin itu semuanya serba otomatis Pak. Yang tadi saya sampaikan, saya sedang develop itu dengan teknologi AI, artificial intelligence itu, machine learning. Ya ini urusannya ke informatika sebenarnya, tapi saya coba develop itu. Kalau untuk rumah tinggal itu bisa, tapi kalau untuk gedung kayaknya memang perlu customisasi. Intinya bisa Pak, kriterianya ya tinggal disesuaikan aja. Yang kedua, bagaimana menentukan penempatan base isolation yang tepat pada gedung? Misal gedung memiliki basement, di mana posisi penempatan base isolation yang paling proper? Ya ini sih sistemnya harusnya dipisah, basement sama atas harusnya dipisah sih. Kalau penempatan ya tadi saya sampaikan tinggal intinya di tiap kolom, pastinya di tiap kolom tinggal karena ini kalau untuk gedung itu custom ya tinggal diberikan aja propertiesnya, nanti tinggal disesuaikan aja. Memang pertama kali proses yang harus didapatkan itu adalah proses desain bangunan dulu Pak. Desain bangunan dapat, baru desain propertiesnya karet, desain propertiesnya propertiesnya si base isolator itu, lapisannya,
dimensioning-nya itu ada sih kalau Bapak Ibu pengen belajar itu ada di bukunya Profesor Kelly, buku lama sih memang. Kalau untuk code desainnya sudah nggak relevan, tapi paling nggak belajar untuk menentukan dimensi, terus propertinya, layernya apa itu ada. Ada 2 buku Profesor Kelly yang bahas itu. Yang satu untuk guidance untuk perencanaan, yang satu lagi untuk menentukan layer-layernya. Nah, kalau layer-layernya yang memang agak complicated karena beliau itu di contoh itu tuh baru ngasih hasil penelitian. Sebenarnya buku kedua tuh hasil penelitian beliau, pendekatan secara analytical dengan lapisan tadi fiber tadi, carbon fiber. Ya kalau nanti lapisannya beda lagi ya beda lagi. Itu, Pak. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana jika base isolation diaplikasikan pada tanah lunak? Apakah akan berpengaruh besar pada struktur bangunan? Ya, sekali lagi ini harus pertanyaan saling terkait 1, 2, 3 tadi. Ya sekali lagi tinggal ini aja Pak, tinggal didesain aja dulu bangunannya, nanti tinggal karetnya dan properties base isolatornya disesuaikan. Biasanya sih kalau kita lihat yang brosurnya Bridgestone atau Freysinet sih mereka sudah tentukan, mereka tuh sudah punya grade-grade-nya Pak. Kalau Bapak baca atau lihat brosurnya itu misalnya karet, mereka tuh sudah punya base isolator tipe A, B, C, D, E. Nah itu dengan properti sedemikian rupa. Nah tinggal kita sebagai perencana mau ngambil yang mana gitu. Ya itu kalau sudah jadi produk bisa dibikin seperti itu. Tapi ya pastinya ditentukan dulu. Mereka dari produsen sudah tentukan kira-kira kurang lebih untuk bangunan misalnya berapa lantai, 10 lantai misalnya, itu butuhnya apa aja grade-nya A, B, C, D, E, kekakuannya apa aja. Nah itu tinggal kekakuan itu kita masukin, kita input di dalam pemodelan bangunan gedung kita gitu sih Pak. Ya intinya sekali lagi ya tinggal disesuaikan aja, intinya bisa. Terus berarti kalau pamannya untuk rumah tadi yang pernah saya singgung tadi, untuk rumah tinggal untuk daerah tanah-tanah lunak itu berarti memang untuk tanahnya sendiri itu sudah harus selesai ya, Pak? Maksudnya harus memang itu ada perbaikan tanah di situ supaya memang tanahnya sudah stabil, daya dukungnya juga memenuhi gitu ya, Pak ya. Sudah tidak ada risiko terjadi settlement atau differential settlement di situ ya, Pak, untuk pemakaiannya ini ya, Pak. Ya sebenarnya kalau differential settlement atau apa kan itu sebenarnya bisa dihitung Pak. Ya tinggal dihitung aja, ditentukan di awal proses perencanaannya. Kalau sudah ya tinggal nanti output gaya-gayanya itu nanti kita pertimbangkan untuk mendesain si base isolatornya itu Pak. Kalau ya tadi saya bilang kalau udah jadi produk berarti dibalik, berarti dari yang udah ada tinggal dicocokkan sama si desainer gitu Pak. Oke. Kemudian yang keempat, apakah ada acuan dalam manufaktur base isolation? Bagaimana kira-kira jika Indonesia mulai memproduksi base isolation? Oke, acuan sebenarnya kita sih sudah coba. Kebetulan saya diajak sama Kementerian Perindustrian untuk ikut terlibat di BSN untuk nyusun SNI karet, tapi masih baru SNI karetnya ya Pak ya, SNI karet untuk nanti spesialisasinya base isolator. Tapi sekali lagi itu baru untuk karetnya. Mungkin kedepannya teman-teman dari kalau untuk industri konstruksi berarti PUPR ya, itu mungkin ya tinggal ngelanjutin aja untuk base isolatornya gitu Pak. Ya harusnya kedepannya kalau permintaan udah banyak pasti ada Pak. Iya. Tapi kalau ini kayaknya harus diciptakan itu Pak. Iya Pak. Soalnya kalau permintaan kan mereka nggak tahu, berarti kan harus menciptakan itu bahwa ini tadi kayak mungkin ya berarti harus mulai dari PU untuk sosialisasi kayak RISA gitu ya, develop juga rumah tinggal yang berbasis base isolator gitu ya. Iya. Tapi kalau apakah memang perbandingan biaya yang memakai gedung yang memakai ini kalau gedung ya Pak, gedung kalau memakai base isolator itu biayanya sangat tinggi lebih tinggi jauh ya Pak daripada mungkin yang didesain pakai SLPMK kayak gitu Pak?
Kalau maksudnya kalau di Indonesia masih jarang gitu, Kak, nggak semasif kayak di Jepang gitu yang pakai base isolator gitu. Apalagi di Jepang kayak rumah apa namanya bangunan-bangunan publik itu kan mereka banyak juga saya lihat yang pakai base isolator ya. Ya, kalau biaya sih diupayakan kalau kita tanpa dan ini untuk untuk bangunannya ya Pak, Iya. harusnya sama, tinggal ada extra cost untuk beli base isolatornya aja, itu aja sih Pak. Karena kan memang pertanyaannya orang, loh saya kan sudah pakai sistem peredam, harapannya kan berarti struktur saya lebih hemat gitu kan. Iya, iya. Tapi bukan itu sih sebenarnya yang ingin dicapai kalau pakai base isolator itu, tapi performanya yang meningkat, artinya kerusakannya yang berkurang. Itu sih Pak. Mungkin kalau kita bicara benefit, akan lebih benefit memang kalau ini diaplikasikan ke rumah sakit. Kalau bicara benefit, karena kan investasi instalasi rumah sakit itu kan memang luar biasa tuh. Kalau rusak, waduh. Tapi ya kalau kita nggak memulainya untuk rumah tinggal, kapan lagi kita akan tertinggal terus, karena di luar itu rumah tinggal pun sudah banyak diaplikasikan. Ya Berarti ketimpa ya Pak, sorry Pak. Iya, sorry Pak. Ya, maksud saya berarti sebenarnya gedungnya tetap walaupun apa namanya pakai base isolator, ya tetap harus didesain kayak SPMK-nya juga harus masuk ya Pak. Berarti sebenarnya kalau papanya bangunan kayak papanya rumah sakit tadi itu ketika kita desain dengan base isolator itu berarti ada tambahan biaya untuk base isolatornya paling enggak ya Pak ya. Iya. Secara struktur apa namanya bangunannya itu nggak banyak berbeda antara yang pamannya pakai base isolator sama enggak gitu ya. Cuma tadi ya secara performan bangunannya mungkin jauh berbeda gitu ya Pak. Kalau untuk pemenuhan code, iya Pak. Untuk pemenuhan code kan memang harus terpenuhi ya. Tapi kalau misalnya kita sepakatin, misalnya minimal kita maunya life safety, ya nggak apa-apa sih. Bisa aja. Harusnya kalau kita sepakatin itu, harusnya mungkin bisa lebih murah ya. Tapi kalau untuk pemenuhan code kan memang kan dia harus di atasnya life safety kalau pakai base isolator. Tapi ya kalau kita menyepakatin performance itu antara pemilik dengan perencana, harusnya sih bisa lebih murah sih. Tapi ya nggak ada gunanya Pak jadinya pakai base isolator. Karena kan tadi targetnya kan supaya nggak rusak Pak. Iya. Oke, ini dari Pak Livian Teddy. Nah, komponen apa dari base isolator yang membuat harganya sangat mahal gitu Pak? Kalau itu base isolator sama LRB itu sama di luar, itu yang mahal tuh multi layernya sih Pak. Multi layernya itu sih. Kalau karetnya sih saya rasa nggak ini, sama pengujiannya ya harusnya ya. Itu sih Pak. Kalau makanya kan saya coba di sini, apalagi harga baja kan kita tahu sekarang mahalnya luar biasa. Makanya saya di sini coba saya ganti pakai baja di sini supaya nggak mahal, saya ganti pakai kawat ayam itu loh Pak. Tapi kalau yang biasanya dipakai itu pemain gedung itu dia lapisannya apa itu Pak berarti Pak? Besi itu Pak, baja udah pasti Pak kalau udah gedung. Kalau gedung tinggi pasti baja udah. Dan itu layarnya banyak gitu Pak jadinya? Iya banyak pasti Pak. Baja pasti. Kalau LRB kan dia ada lead core-nya lagi tuh di tengah. Nah itu kan bajanya juga mahal kalau LRB dibandingin kalau yang multi layer. Ya itu sih barang-barang itu yang bikin mahal, dan mungkin ya teknologinya juga kali ya, karena dilihat di Indonesia itu belum ada lokal, jadi mahal kali Pak. Tapi memang kalau di Indonesia ini ya Pak ya, belum ada, kalau untuk rumah 3 belum ada sama sekali ya Pak ya? Belum pernah dicoba. Dari PU sendiri juga memang belum pernah mencoba ya Pak? Belum, setahu saya sih belum Pak. Tapi ya monggo kalau ada teman-teman yang dari PU yang sudah ada, saya boleh diinfo. Kalau setahu saya belum Pak. Atau mungkin kan tadi kayak di Jepang gitu kan sudah banyak juga apa namanya base isolator untuk rumah tinggal. Mungkin apa pakai base isolator dari sana terus dicoba untuk bangunan di sini gitu, performanya seperti apa gitu juga memang belum pernah ya kita. Mungkin Dulu karena ada ini Pak. dulu.
Gimana, Pak? Dulu ada itu malah tahun 90-an apa 80-an akhir, Pak. Itu Profesor Kelly itu pernah datang ke Indonesia, Pak. Pernah ada di daerah Pelabuhan Ratu itu bikin rumah contoh, tapi habis itu mentok aja, nggak ada kabar lagi. Nah, saya ada baca papernya, itu kalau nggak Profesor Kelly itu kan sudah pensiun, murid terakhir beliau itu ada nulis paper lagi develop contoh aplikasi base isolator, ada rumah contohnya fisiknya Pak, itu di daerah Pelabuhan Ratu. Tapi saya tanya-tanya teman-teman dari Puslit Karet atau ini kok nggak ada yang tahu gitu. Nah, saya nggak tahu. Mereka kan orang asing. Harusnya kalau masuk ke kita kan paling nggak kan harus ada guidance dari lokalnya kan Pak. Tapi kok di papernya tuh nyebutin Indonesia Pelabuhan Ratu Pak. saya belum tahu itu Pak. Oh, ini bangunan goib nanti, Pak. Ada di jurnal Engineering and Structures-nya Elsevier tuh ada papernya tahun 2020. Penelitiannya sih sudah lama ya 2000 belasan lah 2000 mungkin 15-an tapi papernya itu 2019 apa 2020. Atau mungkin tadi ya Pak, karena kita mindset-nya pakai, apa namanya, base isolator itu sudah mahal dulu, apalagi untuk, penerapan untuk rumah tinggal gitu sudah kebayangnya mungkin nggak worth it gitu ya Pak. Jadinya mau buat, apa namanya, penelitian atau ke arah sana kayaknya udah, wah nanti paling harganya juga nggak tercapai, nggak ada gunanya jadinya gitu, Pak. Nah, betul Pak, itu for info, saya waktu pas dulu bolak-balik, saya kalau nggak salah sudah berapa kali lah bolak-balik ke penelitian di Malaysia itu, waktu itu pernah sekali ada fabrikator base isolator ngajak ketemu, itu ya saya nggak nyebutin merek tapi itu cukup terkenal di Malaysia, itu ngajak ketemu, nanya-nanya segala macam, intinya beliau juga kelihatannya pengen masuk ke Indonesia, pengen masuk ke market Indonesia. Waktu saya cerita target, ada target yang saya sebutin angka yang tadi di estimasi yang saya sampaikan, dibilang crazy, Pak. Istilahnya menurut dia itu apa ya? Nggak menghargai teknologi lah kalau kita mau menjual atau memproduksi semurah itu gitu loh. Ya memang yang tadi saya sampaikan itu memang baru biaya produksi, yang 700.000 itu biaya produksi dan itu masih skala lab gitu sih Pak. Jangan-jangan kalau, dari luar mau masuk ke Indonesia itu sudah biayanya untuk isolatornya itu bisa untuk bangun rumahnya, Pak. Mereka sih katanya jual itu kalau untuk bangunan 2 lantai biasanya sekitar 5 juta, 6 jutaan sih Pak kalau di sana. Per buah ya, Pak, ya? Per pieces, heeh. Jadi dia bilang kalau kamu targetkan 500.000 sih crazy katanya. Iya, kalau tadi, apa namanya, 5 juta dikalikan umpamanya satu rumah 7 7 7 10. titik sudah 10 titik sudah 50 juta. Nah Sudah itu. dapat 1 lantai di Indonesia. Nah makanya kan saya bilang PUPR itu setahu saya waktu itu saya ada baca di mana ya mentargetkan kan program rumah apa sih? Saya lupa nama programnya tapi kan waktu itu targetnya 50 juta satu unit. Nah, berarti kan kalau ada ketambahan base isolator ya 50 juta tuh sudah include di dalamnya semua itu. Iya. Heeh. Challenging-nya ya memang itu sih, apalagi kalau kita memang tadi Pak, apa namanya, fokusnya untuk bagaimana ini bisa dimasyarakatkan kan, maksudnya dipakai banyak masyarakat memang biar nanti, secara apa namanya, keselamatannya bisa lebih terjamin gitu. Tapi Betul. mungkin kalau targetnya tadi mungkin orang-orang yang menengah ke atas untuk apa tadi ada yang sampaikan bahwa, oh targetnya bisa masuk ke developer ya, bisa jadi mungkin developer yang apa namanya, perumahan, elit yang tahan gempa, mungkin bisa juga masuk ke sana. Iya. Jadi walaupun rumah tinggal mereka lebih terjamin terkait apa namanya, ketahanan gempanya gitu. Iya, Pak. Atau mungkin bisa masuk dari situ, Pak. Jadi kalau di situ aman ya kan, orang jadi percaya, jadi yang lainnya yang pemakainya banyak, jadi lebih murah jadinya nanti. Harusnya, Pak. Heeh. Kemudian dari Ahmad Bastari, pada pembuatan bangunan anti gempa, faktor apa yang sangat signifikan harus difokuskan? Apakah materialnya, atau metode pelaksanaannya, atau area gempanya?
Faktor apa yang sangat signifikan? Semuanya sih harus difokuskan sih, Pak. Heeh. Itu kan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan ya, Pak, ya? Iya. Heeh. Ya. Jadi ya, dari Antonius Eko tadi sudah dibahas juga terkait dengan masa berlaku apa namanya base isolatornya itu memang ada seharusnya, tapi tadi disampaikan kalau dalam 50 tahun aja cuma turun 2%-an ya Pak ya untuk Iya, damage-nya. iya, heeh. Sebenarnya Ya, tapi nggak tentunya terlalu. beda karet ya, beda karakteristik sih, Pak. Kebetulan karet yang kita uji ini seperti itu gitu. Sebenarnya sih kalau tadi yang tadi saya sampaikan di awal, masalah tahan api itu sebenarnya sih kalau karet tuh ada juga yang tahan api, tapi kan jatuhnya target murah itu nggak tercapai. Kalau Ya, kita ya. bicara karet sintetik itu memang lebih tahan api dibanding natur. Ini kan kita bicaranya natural rubber, Pak, karet alam. Kalau karet sintetik harganya yang ya bukan, kita nggak bicara lokal jadinya, Pak. Itu sih. Ya, ya. Ini dari Almerinda Regina. Saya seorang kontraktor. Walaupun base isolator ini dipakaikan ke rumah tinggal sederhana, namun kondisi tanah di sekitar rumah tersebut berpotensi likuifaksi. Apakah masih efektif, Pak? Atau pemakaian ini hanya cocok untuk tanah yang baik? Likuifaksi terus terang saya belum pernah ke arah sana, Pak. Tapi ya harusnya kalau tanah itu punya potensi likuifaksi ya harusnya nggak bisa. Terus bagaimana pemanfaat base isolator ini pada konstruksi jembatan? Apakah fungsinya sama dengan bearing pad? Berapa kekuatan karet base isolator tersebut? Bisa diberikan technical data spesifikasi karet tersebut. Ya, ini kebetulan yang saya kerjakan ini untuk bangunan gedung. Kalau untuk jembatan pastinya kriterianya beda sih, Pak. Kalau spesifikasinya saya belum pernah masuk sampai ke jembatan, Pak. Ya. Tapi pada prinsipnya sebenarnya ya hampir Bisa-bisa sama aja. kayak bearing pad di jembatan itu ya Pak, base isolator karena Iya, sama-sama karet, iya. fungsinya juga hampir Kalau sama. kalau mungkin kemampuannya ini harusnya punya kekakuan yang lebih baik karena kan dia ada multi layernya. Kalau bearing pad itu kan dia cuman punya karet aja, Pak. Cuma bantalan kan, bantalan. Ya harusnya Jadi ini nggak sih ada punya, layernya ya Pak? nggak ada. Kalau mau bandinginnya sama kalau LRB biasanya jembatan sih kalau udah pakai sistem kayak gini LRB pakainya yang ada, karena kan bebannya lebih berat. Yang dia sudah punya apa namanya tadi core-nya di tengah itu loh, Pak, lead core. Tapi ya pasti lebih mahal sih. For info, untuk lead LRB itu teman-teman dari Bukaka itu sudah develop, mungkin udah hampir siap untuk produksi massal. Mereka itu juga udah develop lama, harusnya mungkin sekarang harusnya atau malah sudah siap produksi ya, saya kurang update sih. Tapi mereka juga sedang develop. Tapi mereka LRB sih, Pak, untuk jembatan. Ini dari Pak Arif Wibowo ini. Pertanyaannya panjang. Ini pertanyaan atau pernyataan ya, saya bacakan aja. Oke, setuju Pak. TKDN penting dan seharusnya base isolator bisa terjangkau di negeri ini. Para petani karet seperti paman saya di Sumatera sana perlu disejahterakan karena diproduksi massal dan bahan bakunya melimpah di dalam negeri. Penggunaan base isolator di bidang konstruksi gedung, apalagi rumah, sangat jarang karena alasan mahal atau impor. Padahal dalam bidang permesinan, base isolator sudah dari dulu digunakan seperti untuk engine mounting, dudukan mesin, dan seperti karet damper di kaki-kaki otomotif.
Prinsip benda sebagai sesuatu yang dinamis atau tidak statis sudah lebih dulu diterapkan di bidang permesinan. Bukankah Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur B2TKS BPPT di Puspitek Serpong lengkap sarana pengujiannya? Untuk pemanfaatan base isolator ini, apakah perlu juga diajukan metode pemasangan dan penggantinya, terutama untuk rumah, supaya keamanan tetap terjaga selama pelaksanaan pemasangan dan penggantiannya. Sebagai tambahan informasi, sebenarnya juga sudah ada paten bantalan rel kereta di dalam negeri yang berbahan dasar karet yang diuji di B2TKS. Di luar negeri pun sudah ada pula jembatan kendaraan berat yang elemen strukturnya berbahan baku utama karet. Ini ini tambahan ini mungkin ya Pak, pernyataannya dari Pak Arief Wibowo. Jadi tadi sudah disampaikan juga, mungkin kalau sudah produksi massal tetap tadi terkait pemasangan, terus penggantiannya pasti juga harus disertakan SOP-nya di situ. Jadi mungkin ya tadi itu sebagai jadi industri juga nggak dilepas juga untuk pemasangannya gitu. Tapi memang resikonya nanti kalau sudah semakin banyak berarti kan semakin mudah orang menduplikasi. Jadi resiko istilahnya produk yang nggak sesuai juga bisa banyak juga gitu, dan itu bisa juga berisiko juga terhadap bangunannya nanti gitu. Oke Pak, saya coba sedikit tanggapin boleh ya Pak? Ya Pak, monggo Pak. Sebelumnya terima kasih Pak Arief. Ini masukan buat saya. Kalau BPPT itu ada, tapi dulu saya awal-awal waktu mau meneliti ini sudah pernah kunjungan ke sana. Waktu itu infonya sih mereka nggak bisa nguji ini. Waktu itu sih karenanya alatnya itu nggak bisa untuk lateral displacement, mereka nggak bisa. Kemudian kalau boleh nanti saya minta kontak Pak Arief. Saya bisa japri beliau, Pak Budi. Nanti Pak. Saya konsultasi lah untuk mungkin di sana, atau mungkin dulu saya salah masuk bidang gitu Pak, ke sana ke BPPT itu tidak ketemu dengan orang yang tepat gitu mungkin. Kemudian tadi apa lagi ya? Iya tadi proses penggantian tadi udah Bapak sampaikan ya. Memang kalau untuk bantalan rel kereta di sini sudah ada. Saya udah pernah lihat juga itu diuji di puslit karet. Itu ada, saya pernah lihat. Ya, itu Pak. Terus, lah berarti kalau ini Pak, kalau umpamanya gedung yang tadi bertingkat itu, tadi kan Bapak menguji itu sekitar satu bantalan karet itu mampu menahan berapa ton Pak? 9 ton ya Pak ya tadi ya? 6 ton Pak, 6,6 ton ya Pak. Ya, kalau vertikalnya kan 6,6, kalau lateralnya tuh kalau dari hasil dari eksperimentalnya 72 mili itu masih lanjut, masih bisa lanjut, tapi alatnya terbatas di 75-80 mili. Jadi mereka nggak bisa lanjutkan lagi, di stop. Tapi setelah itu saya lanjut pakai finite element itu bisa sampai 135 kalau nggak salah mili untuk lateralnya. Kalau vertikalnya tetap di sekitar lateral, karena lateral kan ini dari beban bangunan sekitar 6,6 ton Pak. Berarti kalau konsepnya kalau umpamanya untuk bangunan gedung itu dia berarti kan dia sebagai bantalan itu Pak, dia berarti harus bisa menahan beban satu kolom itu ya Pak. Kalau kolomnya berapa bisa sampai 100 ton, dia juga harus bisa menahan beban 100 ton untuk khusus di kolom itu ya Pak. Iya, makanya tadi kan kalau yang tipe grade 40 tadi itu dia bulging Pak. Jadi ketika dia udah bulging dia udah nggak bisa berdisipasi lagi, lateralnya udah nggak bisa. Dia kan ketika ditekan udah bulging, harusnya kan ditekan dia masih bagus. Jadi ketika ada gempa lateral dia masih bisa ini kan sway. Iya. Berarti dalam pamannya kayak gedung itu nanti juga dia ini ya Pak ya, tipe base isolatornya itu bisa berbeda-beda juga ya Pak, tergantung bebannya tiap kolom juga ya Pak? Betul. Nah, kalau untuk gedung pasti, maksudnya kalau untuk yang lebih tinggi kan lebih berat, pastinya lateralnya juga pasti naik. Nah, itu yang memang harus dicari kombinasinya yang tepat, vertikalnya dia bisa nahan, lateralnya dia bisa nahan gitu Pak. Jadi memang harus itu ya, dalam desainnya juga memang harus diperhatikan tadi terkait beban vertikalnya juga beban lateralnya di tiap kolom juga ya Pak ya? Iya, betul Pak. Betul.
Ya. Ini dari Pak Junata Chandra Gunawan. Bagaimana kita memodelkan pada software analisis dan desain struktur? Oh, satu-satu ya, Pak? Oke. Ya, ini ada dua, Pak. Kalau di software di ITAPS itu bisa sih, Pak, dimodelkan. Jadi nanti kita pakai masukin di spring ininya berapa, kekakuan springnya, stiffness dan dampingnya itu yang didapetin dari hasil tes tadi, tinggal dimasukin aja sih. Cuman analisisnya memang harus non-linear time history 11 ini ground motion. Ya repot sih. Tapi walaupun rumah tinggal tetap ya, karena ini prosedural, walaupun rumah tinggal kita harus NLTHA, tapi ya tapi mungkin itu tadi kalau sudah didapat mungkin dari analitika terus mungkin banyak pengujian, mungkin juga seharusnya nggak serumit itu juga nanti ya, Pak. Saya ya itu tadi saya bilang, saya pengennya tuh saya otomatisasi semua pakai AI, machine learning tadi. Jadi next-nya itu memudahkan aja sih, Pak. Jadi kayak kita pakai kalkulator aja, Pak. Kita input beban sekian, lokasinya di mana, kemudian jumlah kolomnya berapa gitu. Kita run, keluar semua tuh dapat nanti termasuk sampai ke tulangannya, sampai ke base isolatornya, dimensinya segala macam. Pengennya sih ke arah sana dengan artificial intelligence tadi, Pak. Oke, yang kedua, bagaimana melindungi base isolator tersebut supaya tidak mudah terganggu atau diganggu oleh manusia atau binatang? Kalau itu susah juga sih memang. Kalau manusia ya harusnya masih bisa ya. Tapi kalau tikus itu ya, aduh, gimana ya? Jadi nanti rusak, nggak karena tikus gempa ya, tapi digigit tikus, Pak. Ya, itu harus kita pikirin, Pak. Terima kasih masukannya, Pak Junata. Makanya nggak ambruk karena gempa, tetapi karena digigit tikus karena base isolatornya rusak. Betul. Nah itu nanti coba kita pikirin, Pak. Atau kalau di Indonesia kan kadang ajaib juga, Pak. Jadi nanti ada yang mencongkel itu, tapi kan ada bangunannya. Iya. Betul, Pak. Oke. Dari Pak Abdul Latif, biasanya penanganan gempa di pondasi, biasanya penanganan gempa kan ada di pondasi. Bagaimana dengan struktur atap? Adakah teknologinya? Maksudnya gimana nih, Pak? Kan mungkin kan teknologi yang dikembangkan sekarang kan kalau umpamanya gempa itu kan banyak ke arah pondasi gitu, Pak. Mungkin ya base isolator di sana. Adakah umpamanya teknologi gempa untuk yang menangani struktur atapnya gitu? Mungkin kan kadang gini, banyak, saya juga waktu di Mataram itu saya lihat juga ada beberapa gedung, Pak, bangunannya nggak apa-apa ini, Pak, strukturnya aman. Tetapi ini, Pak, atapnya banyak yang rusak, roboh, Pak. Oh, mungkin baja ringan itu kali ya, Pak ya? Ya, roboh gitu akhirnya jadi merusak arsitekturnya gitu, Pak. Nah, apakah ada teknologi, pengetahuan Pak Usman, ada juga teknologi yang mengembangkan seperti itu. Setahu saya kan kayak sekarang kan mulai ini produk-produk elemen arsitek pun dia juga mengembangkan ke arah sana, kayak plafon itu kan sering juga nggak diperhatikan, tetapi itu juga seringnya juga malah mengakibatkan luka. Strukturnya nggak apa-apa, tapi kadang plafonnya jatuh jadi melukai orang gitu. Jadi saya lihat beberapa produsen plafon juga mengembangkan supaya lebih tahan terhadap gempa kayak gitu. Kalau teknologi sih saya belum tahu, Pak. Tapi ya kalau dari sisi perencanaan sih ya tinggal direncanain aja sih, Pak. Terhadap beban gempa, setahu saya sih. Teknologi saya belum tahu sih, Pak. Iya. Karena kan kalau memang kita merencanakan itu gempa kan lebih ke struktur utamanya ya, Pak ya. Yang hal-hal yang sifatnya minor kan seringnya kita nggak perhatikan gitu. Tinggal kita memenuhi ini aja sih, Pak, desain course sih paling. Memang kalau di SNI kalau yang non struktural sih nggak
nggak detail, tapi kalau mau baca detail tuh kalau nggak salah di IBC itu ada deh Pak, struktural elemen non struktural tahan gempa. Itu di IBC itu kalau nggak salah ada deh. Kalau untuk panduan atau pedoman perencanaannya ya Pak. Iya, iya Pak. Maaf kalau saya Iya, seringnya tadi kan mungkin juga ini seringnya kan orang-orang nggak lihat ini ya. Kayak pomanya kita struktur utamanya sudah desain bagus, cuma pelaksanaan di lapangan kadang dinding gitu kan nggak ada kayak angkor ke kolom atau apa, seringnya rusak di apa namanya dindingnya yang roboh, dia yang apa namanya kena orang, jadi orangnya meninggal karena bukan strukturnya yang roboh, tetapi karena dindingnya kerobohan dinding kayak gitu-gitu Pak. Sebenarnya memang juga di sosialisasikan juga terkait dengan elemen-elemen arsitektural menurut saya juga terkait dengan gempa. Ya, karena kan di Palu itu saya lihat juga banyak kalau lihat foto-foto itu banyak elemen-elemen non struktural yang rusak gitu Pak. Walaupun strukturnya nggak apa-apa nih secara masih bisa berdiri, tetapi arsitekturnya banyak yang sudah roboh gitu Pak. Iya Pak. Dari Maya Anggraini, apakah sudah ada penelitian untuk bangunan rumah lebih dari satu lantai? Apakah ada syarat kekakuan dan detailing pengangkuran elemen strukturnya? Kalau penelitian sih pasti banyak sih sudah. Untuk syarat kekakuan dan lain ya pasti menyesuaikan sih Pak. Tapi ya udah ada sih banyak Pak. Seringnya memang kalau penelitian seringnya ya satu lantai ke atas, yang satu lantai yang rumah tinggal tuh yang seringnya luput dari perhatian biasanya Pak. Malah sebenarnya yang itu ya Pak ya. Iya. Yang satu lantai itu yang seringnya malah. Ini tadi ada yang di live stream YouTube Pak Diki Iman Wahyudi itu memang pada sekitar 95 saya pernah kunjungi rumah contoh di Pelabuhan Ratu itu. Nah, tapi kalau disuruh nyari lagi sekarang ya nggak ketemu. Ya itu yang dulu programnya Profesor Kelly Pak itu. Iya. Kita lanjut. Kita mungkin lanjut sampai jam ini Pak. 11 ya Pak ya? Bebas Pak. Ini dari Christian Juniarto. Untuk desain dengan base isolator, apakah bisa didesain secara simpel dengan elastik saja ya Pak? Atau memang harus dengan memasukkan parameter histeris sepenuhnya daripada si isolator sehingga memerlukan metode seperti NLTHA? Harus sih Pak, itu sudah prosedur sih. Kalau menurut saya harus sih. Sudah prosedural itu NLTHA itu memang ada proseduralnya, itu harus dilakukan. Untuk base isolator itu Pak, untuk desain base isolator itu memang prosedurnya seperti itu ya? Harus sih Pak, prosedural sih. Karena kan analisisnya non-linear sudah itu. Oke, dari Pak Sultan Dava Santana. Materialnya apakah susah untuk dicari atau tidak, Pak? Ya, material karetnya. Material karetnya kan kita sebenarnya berlimpah. Banyak, berlimpah, Pak. Cuma teknologinya untuk bagaimana membuat base isolator itu yang di Indonesia belum ada ya, Pak. Masih mahal untuk itu ya, Pak. Iya, materialnya sih banyak sih, Pak. Bahan-bahan kimianya itu juga mudah dibeli kok di toko-toko kimia itu berlimpah. Orang butuhnya cuma belerang, terus carbon black tuh kayak kalau kita nambal ban itu loh Pak. Beberapa case juga bisa pakai kaolin kan kita di Indonesia tambang kaolin tuh banyak. Tapi ya saya sih kalau kaolin nggak nyaranin sih, kan itu kan merusak alam ya. Banyak sih. Jadi sebenarnya kalau untuk tadi memang kalau dibuat di industri gitu nanti sebenarnya kalau untuk base isolator rumah tinggal kan mungkin teknologinya nggak serumit dengan kayak base isolator untuk bangunan tinggi ya Pak ya. Seharusnya mungkin biayanya bisa sebenarnya lebih sederhana dan itu memang seharusnya lebih bisa dicapai di Indonesia gitu ya Pak.
Iya sih Pak, harusnya ya Pak. Kan kemarin masalahnya itu adalah ketersediaan alat tesnya aja sih sebenarnya. Kalau dari proses pembuatan segala macam tuh semuanya Di Indonesia bisa gitu ya. bisa. Oke. Dari Pak Rudi Hermawan. Untuk pengujian di lab seperti yang di video dengan adanya gaya horizontal yang ada, apakah sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan yang tidak ada gaya yang bekerja di tengah benda uji dan hanya gaya horizontal di atas dan bawah? Itu sih kita sudah simulasikan seaktual mungkin sih Pak. Kalau vertik itu kan, nah itu tadi mungkin salah satu tadi kenapa kita nggak lakukan di sini juga sebenarnya di ITB pun bisa, tapi kalau di ITB itu gantian nanti Pak. Jadi vertikal dulu atau lateral dulu. Jadi nggak bisa dua-duanya. Waktu itu saya pernah, ya sekali lagi mungkin apakah karena saya lack of knowledge atau apa saya nggak tahu, tapi yang jelas waktu saya ke sana infonya mereka nggak bisa. Nah, jadi di sana itu diupayakan vertikal sama lateralnya itu bekerja bersama Pak. Jadi kan kayak gempa itu kan ketika saat beban dari atas itu beban bangunan, lateralnya itu jalan kan bersamaan gitu Pak. Nah, itu sudah diupayakan proseduralnya itu jalannya bareng. Itu ada kok di IN 15129 prosedurnya itu. IN 15129 itu adalah prosedural untuk tes si base isolator ini. Kayaknya memang saya nggak tahu, Profesor Kelly pun pakainya IN itu sih, padahal Profesor Kelly itu dari Amerika ya. Memang waktu itu saya coba-coba cari dari ASTM segala macam, atau yang lebih mendekat itu adanya ASTO kan buat jembatan, tapi nggak spesifik. Kalau yang spesifik udah bahas itu dari bener-bener karetnya itu ada di IN 15129 sama ISO 37. Itu memang mensyaratkan seperti itu Pak. Terus ini ada pertanyaan dari di YouTube Pak. Base isolator cocok dari Pak Diki Imam Wahyudi. Base isolator cocok untuk periode pendek. Jadi pas dipakai pada rumah tinggal. Tapi dia juga dipakai pada bangunan tinggi, periode panjang. Bagaimana batasannya periode bangunan untuk base isolator? Sebenarnya sih kalau batasannya selama dia memenuhi persyaratan, performance-nya masuk sih nggak apa-apa sih Pak. Maksudnya masuk aja gitu kan. Kita kan kalau udah base isolator tuh udah lebih ke performance base analisisnya Pak. Terus ini apa namanya dari Pak Michael Romoni. Kalau metode analisisnya pakai metode VEMA ya Pak? VEMA sih contoh aja sih Pak. Kalau analisisnya ada di ASCE 716 tuh ada kok. Terus kemudian dari penjelasan Pak Usman tadi, untuk analytical model metode YEOH model paling tepat sesuai karakteristik atau jenis isolated kita. Variabel apa yang paling menentukan nilai pendekatannya dengan metode lain seperti Money, Riflin, model, dan lain-lain? Kalau variabel itu kalau dari YEOH itu ininya sih Pak, si C0 C1-nya itu sih, itu yang paling spesifik menentukan. Ada di ini sih, kalau di kita orang sipil sih nggak familiar, tapi kalau di buku karet itu tuh Engineering with Rubber, saya lupa pengarangnya kalau nggak lupa. Tapi di situ ada semua. YEOH itu memang paling menentukan di C0 C1-nya. C0 C10. Terus kita lanjut pertanyaannya dari Widiarto Sutrisno. Selama ini base isolator rumah tinggal sederhana dimainkan oleh urukan pasir di bawah fondasi. Apakah sudah dibandingkan efektivitasnya? Belum pernah Pak, tapi memang banyak yang ada studi-studi yang seperti itu sih ada. Kemarin tuh waktu pas saya ada diskusi webinar beberapa minggu yang lalu itu, waktu itu kan ada Prof Sarwidi ya dari UII. Prof Sarwidi itu juga ada bicara menyampaikan masalah ini sih. Beliau juga kebetulan lagi riset di sini juga untuk pengembangan saya lupa apa namanya programnya beliau itu.
Iya, Barataga ya, Pak, ya? Iya, Barataga, betul, heeh. Iya. Heeh. Ya, setahu saya juga Prof. Sarwidi di Barataganya itu membuat lapisan pasir gitu, Pak, Iya, di bawah bangunannya gitu. mhm, Mungkin untuk sebagai base isolator gitu ya. Tapi iya, mungkin untuk rumah tinggal, ya heeh. perlu dibandingkan nanti efektivitasnya seperti apa gitu. Terus kalau memodelkan base isolator pada software tadi di etap sendiri itu dimodelkan sebagai spring gitu ya, Pak? Heeh, spring stiffness ya, Pak, bukan spring yang untuk tanah itu, beda. Oh, beda ya. Terus, tadi saya ada yang ketinggalan sih, terus, hysteretic loop-nya juga harus di-input sih sebenarnya. Kalau tadi untuk abakusnya sendiri itu untuk memodelkan apanya, Pak? Abacus itu karetnya, Pak. Hmm. Karet, jadi abacus itu kan sebenarnya untuk, nonlinear material. Karetnya bisa, terus, untuk si base isolator-nya juga bisa, istilahnya menggantikan pengujian eksperimental aja sih. Kan tadi kan saya, apa, verifikasi dulu tuh, apa yang diperoleh dari, apa, eksperimental, ternyata yang saya hasilkan dari abacus itu kurang lebih sama, terus saya lanjutkan kan dengan abacus. Sebenarnya ya untuk menggantikan pengujian sih, tapi ya mungkin jangan digantikan semua, tetap ada yang dibandingkan dengan eksperimental untuk verifikasi gitu, Pak. Oke. Ya Ini simulasi dari lah, Pak. iya, tetap ya, Pak, ya, harus di Hmm. antara eksperimental tetap harus diverifikasi pakai analytical ya, Pak. Hmm. Nah, itu hasilnya memang ini, Pak, hampir mendekati atau ada perbedaan yang signifikan, Pak? Kan kita kan mengkalibrasi apa yang saya kerjakan itu dengan eksperimental. Nah, hasil kalibrasinya sih mendekatin sih, Pak. Kalau sama persis nggak mungkin, tapi mendekatin. Jadi artinya saya cukup confidence lah untuk melanjutkan itu dengan abacus, Pak. Terus dari ini pertanyaan berikutnya dari Ayi Sugandi. Ya, kayaknya base isolator ini akan bagus dengan struktur bangunan risa yang sistem knockdown. Sehingga kalau terjadi gempa, ada kerusakan struktur dan base isolatornya akan lebih mudah mengganti bagian-bagian yang rusaknya karena sambungan struktur dalam setiap joinnya menggunakan baut. Atau memang pengembangan ke depannya ini memang dikhususkan untuk kayak sistem apa namanya, sistem precast gitu, Pak, bangunannya nanti? Pasti punya potensi ke sana sih, Pak. Pastinya itu potensi yang menjanjikan sih, Pak. Bisa jadi, iya. Ya, oke. Terus ini sudah. Ini dari Pak Michael Wora. Untuk material apa yang paling cocok untuk base isolator, khususnya untuk daerah kondisi tanah ekspansif untuk rumah tinggal? Nah, ini jadi permasalahan juga untuk rumah-rumah Masalah sih, Pak. ekspansif, Kayaknya Pak. saya belum nyampe ke sana, tapi kelihatannya juga mungkin nggak bisa sih, Pak. Tapi ya saya belum sampai ke sana, Pak. Oke. Ini pertanyaan dari Pak Yulianto, ini sudah tadi secara biaya perkiraannya sudah ada penambahan biaya tiap ininya. Dari Pak Imran Nangtik, apakah pakai steel core di tengahnya biar direction gempanya lebih terarah? Ya itu tadi yang itu Pak lead core tadi, Pak. Ya tergantung peruntukan sih. Kalau untuk rumah tinggal kalau pakai itu sayang sih ya, kemahalan sih. Tapi kalau untuk bangunan yang lebih tinggi harusnya akan butuh itu, Pak. Oke. Tapi kalau untuk rumah tinggal memang tadi lebih ke apa namanya ya kan dicari yang seekonomis mungkin ya, Pak, ya. Iya, Pak. Kalau bisa malah nggak pakai lapisan, kalau bisa memang totally karet, Pak. Kita karet kan murah ya, Pak. Iya, iya. Harga karet tuh kalau dibeli dari petani kan murah banget ya. Iya. Terus dari Pak Tommy Rohmawan, apakah ada perawatannya untuk base isolator ini, Pak? Perawatan sih praktis enggak ya, Pak, ya. Paling, kalau minyak kan kalau kan di kolong di bawah gitu kan nggak mungkin kena minyak. Ya yang penting jangan kebakar, jangan kena minyak kali ya, Pak, ya?
praktis nggak? Ya tadi sama itu tadi gangguan tikus. Terus dari Imran Nangtik lagi, bisakah base isolator ini dipakai untuk mengatasi differential settlement arah vertikal? Differential settlement arah vertikal harus dipertimbangkan dari awal sih Pak, pas perencanaan bangunan sih. Kalau dadakan sih kayaknya nggak bisa ya Pak ya. Oke, ini pertanyaannya hampir sama juga. Mungkin dari Imran Nangtik juga, apakah dengan adanya base isolator ini, apakah perlu desain khusus untuk slope-nya? Standar aja Pak. Pada prinsipnya sebenarnya strukturnya yang lain itu sama ya, cuma nanti itu ada tambahan base isolator untuk, jadi ada struktur nanti numpang di situ gitu aja ya Pak ya. Iya Pak, tinggal intinya ini kan lagi-lagi custom by made, tinggal menyesuaikan aja. Oke Pak, mungkin pertanyaannya sebenarnya masih banyak juga, tapi hampir-hampir sama ini, sebagian sudah kita jawab juga tadi. Oke, mungkin karena juga waktu sudah jam 11 juga, mungkin untuk webinar kali ini mungkin bisa kita akhiri nanti. Kalau mohon maaf tidak semua pertanyaannya bisa kita jawab juga, tapi saya rasa pertanyaan-pertanyaannya sudah hampir kita jawab juga, hampir sama ini saya lihat gitu. Mungkin atau mungkin ada yang mau diskusi langsung? Sepertinya nggak ada juga sih. Ya, Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak Usman, ini sudah sharing mengenai base isolator ini ya. Jadi mungkin ya ini kan mungkin tadi sampaikan Pak Usman, ini memang baru tahap riset di awal kalau di Indonesia mungkin sebagai riset awal. Harapannya mungkin akan banyak penyempurnaan lagi, terus nanti mungkin juga harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi di lapangan juga gitu. Dan harapannya tadi mungkin bisa diproduksi massal, terus dengan akhirnya harganya bisa lebih terjangkau. Endingnya adalah sebenarnya bagaimana rumah-rumah tinggal itu bisa dengan biaya yang nggak terlalu tinggi tetapi lebih aman lah terhadap gempa, karena risiko gempa di Indonesia itu sangat tinggi sekali gitu. Mungkin itu mungkin ada tambahan lagi dari Pak Usman, Pak? Ya, saya mengucapkan terima kasih buat Pak Budi dan teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk diskusi bareng pagi ini. Dari saya mungkin kalau saya ada salah kata atau yang tidak tepat dan tidak berkenan, saya minta maaf. Ya, untuk kedepannya kalau kita ada waktu mungkin bisa bertemu lagi di lain kesempatan gitu Pak. Ya, siapa tahu juga teman-teman kalau mungkin bisa dengan adanya ini jadi ada ide bisnis apa gitu ya, bisa dikembangkan lagi gitu. Mungkin nanti bisa kontak Pak Usman juga gitu ya. Kalau ada bagaimana ini sebenarnya endingnya adalah bagaimana ini bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Jadi kalau terjadi gempa itu risiko terjadinya korban jiwa itu bisa lebih minimal gitu kalau ini bisa diterapkan. Dan harapannya tadi tidak berhenti di tahap penelitian ini saja ya Pak, bisa nanti paling tidak ya mulai nanti ada prototipenya, atau tadi dengan LIPI tadi sudah ada yang skala penuh yang memang itu nanti bisa terlihat juga performance bangunannya kalau di skala penuh itu seperti apa gitu. Oke, mungkin itu saja webinar kali ini. Terima kasih teman-teman di hari Senin ini, teman-teman masih semangat, banyak yang datang gitu ya. Jadi walaupun hari Senin gitu ya, terus ini ditambah lagi
jaringan kurang mendukung, apalagi teman-teman yang pakai jaringan Telkom, termasuk saya itu agak-agak terganggu nggak biasanya kayak gini juga. Semoga tetap apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan harapan saya juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Nanti mungkin kan tadi sampaikan bahwa ini adalah baru eksperimen awal gitu ya. Jadi nanti mungkin akan masih banyak untuk penyempurnaan. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa berkolaborasi bersama supaya bagaimana menyempurnakan ini jadi produk yang memang tadi bisa visible dan memang bisa diterapkan nantinya di masyarakat gitu. Dan memang pastinya juga memberikan nilai ekonomi juga bagi yang meneliti, ya penemunya kayak gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Usman sudah Sama-sama, Pak. meluangkan waktunya. Tapi karena kemarin Pak Usman bilang mau tadi bicara tentang artificial intelligence di bidang konstruksi, akhirnya saya harus nanti nagih lagi nih Pak, bisa ngisi lagi. Siap, Pak. Ya, saya Isi udah pernah lagi di janji ke sini Bapak. tentang artificial intelligence, soalnya memang masih belum begitu banyak yang membahas tentang artificial intelligence itu di Indonesia gitu ya Pak ya, dan menerapkannya apalagi di konstruksi gitu. Nanti seperti apa? Siap, Pak. Ya, Ya, saya dulu janji webinar ini ke Bapak udah setahun. Tapi yang itu nggak sampai setahun, Pak. Tenang aja, Pak. Iya, siap Pak. Siap, Soalnya serinya, Pak. saya tuh tugasnya hanya ini Pak, menagih Pak. Siap, Pak. Tugasnya biar sebenarnya ini sih Pak, biar ini kita bisa saling berbagi kayak ini, paling tidak apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, terus mungkin paling tidak mungkin bisa menginspirasi yang lain juga, biar nanti mungkin menemukan sesuatu atau menyempurnakan apa yang sudah ada sekarang gitu, biar nanti ya apa yang dibicarakan nggak hanya sebatas di sini saja, nanti paling nggak bisa berlanjut. Apakah itu nanti dikembangkan lagi kalau itu penelitian, atau itu nanti bisa memberikan jadi menginspirasi bisnis lain atau apalah gitu Pak. Paling tidak apa yang kita selenggarakan ini tidak hanya bincang-bincang saja selama 2 jam atau 3 jam, tapi memberikan nilai ekonomi harusnya nanti gitu. Siapa tahu dari sini nanti Pak Usman ada ada project nih. Siap, Pak. Oke, siap. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih Pak Usman sudah hadir di webinar ini, sudah memaparkan tentang desilolator. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir di webinar ini. Saya mohon maaf jika di awal-awal tadi masih ada kendala teknis. Semoga tidak mengganggu teman-teman dalam penyampaian webinar hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.